Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, udah siap buat belajar? Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rasya boleh pimpin berdoa. Ayo Rasya. Sini Rasya. Duduk ke depan. Ayo dipimpin berdoa. Berdoa. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita sudah selesai berdoa. Mari kita mulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, apakah semuanya sudah lengkap? Sudah? Ada yang tidak masuk? Tidak ada yang tidak masuk? Oke. Nah, sekarang kita udah absen, sudah Bapak absen. Mari kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah siap? Mulai menyanyi. Indonesia jangan langsung duduk ya. Kita habis nyanyi Indonesia Raya. Mari kita tambahkan semangat kita sebelum belajar dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, setelah kita tepuk semangat,
mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tepuk tangan. Oke, semuanya boleh duduk. Nah, sebelum mulai, kalian masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Lambang Pancasila. Nah, oke, pintar. Kita kemarin belajar tentang lambang Pancasila. Sila pertama lambangnya apa? Ya, lambangnya? Bentar. Kalau sila yang ketiga, lambangnya? Ya, bentar. Kalau yang kedua? Kalau yang kelima? Bentar. Kalau yang keempat? Kenceng ya. Oke. Sebelum mulai nih, Bapak mau tanya, perasaan kalian hari ini apa? Bintang nangis. Kenapa? Kamu emosinya sedih. Bintang kenapa? Kucing kamu meninggal. Kamu jadi sedih hari ini. Oke, teman-teman, kucing Bintang meninggal. Nggak apa-apa ya. Kita doakan semoga kucing Bintang masuk surga. Oke. Udah nggak ada yang sedih lagi. Semuanya semangat. Nah, hari ini Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, agar peserta didik mampu menganalisis situasi sederhana dan mengaitkannya dengan salah satu sila Pancasila yang ada di kehidupan kita. Yang kedua, peserta didik mampu membuat cerita pendek dan yang menunjukkan pemahaman mereka tentang pengalaman sila Pancasila. Selain membuat cerita pendek, juga ada kelompok yang membuat sebuah dialog nanti, sebuah drama. Nah, lalu tujuan yang ketiga, peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, mampu menyusun puzzle yang mencerminkan Pancasila, mewarnai gambar dengan rapi sesuai instruksi. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Dilihat gambarnya baik-baik. Ada anak yang warna kulitnya berbeda dengan teman yang lainnya dan dia tidak ditemani. Apa yang kalian ketahui dari gambar ini? Gambar tentang apa ini? Tentang pembulian. Bagaimana perasaan kalian kalau melihat kejadian ini di sekitar kalian? Sedih ya? Kalau ada pembulian sedih. Terus, menurut kalian baik gak pembulian ini? Kalau tidak, emang kenapa? Kenapa nggak baik?
Karena kita harus berteman dengan semuanya. Ini nggak baik pembulian, oke? Pernah nggak kalian melihat kejadian seperti ini di sekitar kalian? Pernah. Siapa yang pernah dibully? Kamu pernah dibully. Kamu kenapa pernah dibully? Gimana pembuliannya gimana? Dikatain apa? Oh, badannya kecil, sama siapa aja? Teman-teman yang lain. Nah, teman-teman, nggak boleh ya kalau temannya badannya kecil, kalian besar, nggak boleh nggak diajak main, tetap diajak main. Karena sesuai dengan sila ketiga kita, ada yang tahu sila ketiga kita apa? Persatuan Indonesia. Indonesia itu memiliki beragam suku bangsa, keberagaman suku bangsa, warna kulit dan sebagainya. Nah, di kelas kita ini ada beragam tinggi badannya nih. Walaupun dia kecil tetap harus ditemenin, diajak buat bermain, oke? Nanti diajak main ya. Nah, gimana caranya biar kejadian ini, bullying ini tidak terjadi di sekitar kita? Ada yang tahu? Ya, menghormati teman boleh. Dengan cara mengamalkan Pancasila. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, kita akan menghindari kasus bullying seperti ini. Karena kita menganggap semua itu bagian dari keluarga, bagian dari Indonesia. Nih, tadi yang udah disebutin dari pembelajaran kemarin, Bapak ingetin lagi nih, sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia, lambangnya konflik. Yang keempat secara nyata yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, padi dan kapas. Nih, ini sekarang setelah kita mengetahui tentang tadi Pancasila, sekarang penerapan nilai-nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, penerapannya seperti apa? Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, saling menghormati antar pemeluk agama dan kepercayaan. Kalau di sekitar kita atau di lingkungan sekolah kita ada yang agamanya berbeda, kita tetap harus menghormati. Lalu yang ketiga ini, saling bekerja sama antar umat beragama. Misalkan di kelas ada yang beda agama nih, kita lagi piket, kita juga tetap harus membantu yang beda agama, tidak boleh membuli, oke? Yang terakhir, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Lalu yang kedua, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila yang kedua itu penerapannya menyayangi anggota keluarga tanpa membeda-beda. Gak boleh aku sayang sama kakak doang, tapi aku gak sayang sama adik. Itu gak boleh. Kita harus menyayangi semua anggota keluarga. Yang kedua, menghormati orang tua, berbicara dengan bahasa yang sopan dan menuruti perintah baik dari orang tua. Selama orang tua memberi perintahnya baik, kita harus turun. Kalau perintahnya buruk, nggak boleh dituruti, oke? Nah, yang berikutnya ini yang di sekolah nih. Yang di sekolah itu menghormati guru, berbicara dengan bahasa yang sopan dan mematuhi perintah baik dari guru. Kalau perintahnya baik, guru itu harus dilaksanakan. Kalau perintahnya buruk, jangan, oke? Menghargai teman tanpa memandang perbedaan. Tuh, sama yang tadi yang Bapak bilang, kita harus berteman tanpa memandang perbedaan, walaupun itu perbedaan tinggi badan juga. Nilai sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang pertama, saling membantu pekerjaan rumah. Siapa di sini yang sering membantu pekerjaan rumah orang tua? Kamu sering membantu pekerjaan orang tua? Kamu main game doang? Oh, kamu sering bantu orang tua. Bekerja sama nggak sama ayah ibu? Ya. Kalau kamu, adik kamu juga sering bantu orang tua?
Bantu apa? Nyapu, ngepel, cuci piring, wes keren. Oh iya, anak-anak keluarin buku Pancasilanya ya. Buka halaman 140. Buku Pancasila. Buka halaman 140. Nah, di situ ada mengenal sila di lingkungan sekolah dan di rumah. Oke? Buku tulis juga ya. Nanti kita buat ngerjain LKPD. Oke, lanjut ya. Saling menghormati anggota keluarga yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Ini juga penting nih, nggak boleh aku nggak menghormatin adik aku karena dia lebih kecil, nggak boleh kayak gitu. Harus saling menghormati. Gotong royong membersihkan lingkungan kelas. Siapa di sini yang kalau pikir aku nggak mau nyapu, maunya cuma bantu papan tulis? Ya, di mau berarti kamu kurang gotong royong, kamu besok-besok gotong royong ditingkatin ya. Oke? Dia nggak mau, Pak. Terus menjaga kerukunan dengan guru dan teman, misalnya memberi salam dan menyapa saat bertemu. Kalau kalian ketemu sama teman dan guru harus menyapa, oke? Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya kayak gimana? Penerapannya berdiskusi, menentukan menu makan malam bersama keluarga. Siapa di sini yang ayahnya kalau malam, anakku, kamu mau makan apa? Jangan kalau mau beli makan berdiskusi dulu. Kalau ayah kamu sering gitu, berarti ayah kamu telah menerapkan sila yang keempat. Nah, oke. Berbagi tugas pekerjaan rumah secara adil melalui musyawarah dengan keluarga. Misalkan nih, Bintang karena badannya besar, Bintang badannya besar, kamu nyapu ya, gitu. Nah, terus adiknya yang badannya kecil, kamu beresin mainan aja, gitu. Berpartisipasi dalam pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan atau organisasi sekolah lainnya. Kalian kalau pemilihan ketua kelas ikut partisipasi milih nggak? Ikut. Apa tiba-tiba ketua kelasnya diajak Pak gitu? Ada musyawarah? Ada musyawarahnya? Ada. Jika ada konflik atau masalah di kelas, lakukan musyawarah untuk mencari solusi bersama. Kalau kalian nih saling antar kelompok nih ada yang berantem, nggak boleh saling berkelahi. Tetapi harus melalui bermusyawarah bagaimana menyelesaikan konflik yang kalian lakukan. Lalu penerapan sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Membagi makanan secara rata dengan anggota keluarga. Kalian kalau makan dengan adik dan kakak kalian dan orang tua kalian porsinya sama nggak? Beda. Ya beda, karena adil itu bukan selalu porsinya sama, tetapi sesuai kebutuhan. Lalu membagi pekerjaan rumah secara adil sesuai dengan kemampuan anggota keluarga. Sama kayak tadi, misalkan nih Ahmad Ali dia jago buat beres-beres rumahnya, aku sukanya ngepel. Jadi makanya nanti di rumah sama orang tuanya disuruh ngepel. Kakaknya disuruh yang lain, misalkan pindahin motor. Karena kalau Ahmad Ali pindahin motor kan gak kuat, ya badannya masih kecil. Lalu tidak boleh curang, misalnya mencontek. Siapa yang ketahuan mencontek kemarin pas UTS? Lalu yang terakhir membagi tugas kelompok secara adil dan menyeluruh sesuai dengan kemampuan. Oke, karena azan. Sambil kita dengarkan azan, Bapak ingin kalian pikir contoh penerapan sila pertama yang ada di keluarga, yang ada di lingkungan rumah dan di sekolah. Ada yang mau tulis? Ada yang mau tulis contoh penerapan sila di rumah? Ayo, maju.
maju? Contoh penerapan sila yang pertama. Ayo kamu maju. Gak apa-apa ya, maju. Ayo. Siapa yang mau maju? Sama kali yuk. Boleh, ayo. Tulis di sini ya. Penerapan sila di rumah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus oke, pintar. Kita harus sholat 5 waktu. Kasih tepuk tangan. Ada yang mau ngasih contoh penerapan sila di sekolah? Sila yang ke-1 di sekolah. Oke, kasih tepuk tangan. Lanjut ya, sila yang kedua. Sila yang kedua. Ayo kamu maju. Siapa yang mau maju? Mau lagi, boleh? Ayo bintang. Apa ya? Maju. Ayo. Nah, sila yang kedua, sopan kepada orang tua. Kalau di sekolah, sopan kepada siapa yang mau maju? Ayo boleh. Ayo, 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 Alino. Ayo. Sila yang ketiga sekarang. Ayo Matali. Ayo. 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 Siapa yang mau maju sila yang ketiga? Ayo kamu. Ayo, enggak apa-apa ayo. Ayo, apa-apa. Ayo. Sila yang ketiga ya. Apa ini yang ditulis? Sila ketiga. Bekerja sama. Bekerja sama. Membersihkan rumah. Oke, kasih tepuk tangan. Ayo Bella. Ayo Bella.
Beneran nyata ya. Dua. Ya. Bersama saat apa? Oke, kasih tepuk tangan Bella. Bekerja sama saat bikin kelas dan bekerja sama saat membersihkan rumah. Lanjut, sila yang keempat. Yang keempat tahu? Yang keempat itu bermusyawarah. Raisa, maju Raisa. Udah, yuk. Maju dulu ya. Lewat sini, lewat sini. Kasih tepuk tangan, Raisa. Menentukan ketua kelas. Ini di sekolah, penerapannya di sekolah. Ada yang mau ngasih contoh penerapannya di rumah? Ayo. Ayo. Jaki, lewat sini Jaki. Memilih makanan. Oke, berarti berdiskusinya sama orang tua. Sila yang terakhir nih, sila yang kelima. Ayo, Adina mau mandi. Ayo, nak, nggak apa-apa, nak. Ayo. Yang kelima, tahlilan sosial. Ayo, di rumah, ayo. Ayo, Kanesa, pegang dulu. Ayo maju, kasih tepuk tangan. Oh iya, bukan. Oh iya. Berdua, adil dengan siapa ini? Berbuat adil dengan keluarga. Kasih tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Nah, agar kita lebih memahami nilai-nilai Pancasila, mari kita bernyanyi dulu ya tentang lagu nilai-nilai Pancasila. Sambil duduk aja nggak apa-apa. Kita nyanyi bersama-sama.
1, 2. Oke. Udah siap buat nyanyi semuanya? Kalian udah pernah itu belum? Dengar lagunya belum? Belum pernah dengar lagu ini, nilai-nilai Pancasila? Berarti baru mau nyanyiin sekarang? Oke, kita mulai ya, nyanyi bareng Bapak ya. 1, 2, 3. Kita bernyanyi, ayo kita main game. Nah, nanti cara main gamesnya, Bapak tunjuk kelompoknya. Kelompok Pancasila, angkat tangan. Pancasila. Kelompok Bhinneka, angkat tangan. Kelompok Tunggal, angkat tangan. Kelompok Ika. Nah, nanti Bapak panggil buat ngerjain gamesnya. 3, 2, 1. Kelompok Pancasila dulu. Sila mana yang mengajarkan keadilan sosial? Sila keberapa Pancasila? Sila kelima, pintar. Selanjutnya kelompok Ika. Contoh penerapan sila kelima. Apa? Oke, ini ya. Dan Rekon salah. Kelompok Tunggal. Bagaimana cara menerapkan sila keempat di sekolah? B. Oke, pintar. Kelompok Tunggal. Tunggal lagi. Apa nih sila ketiga? Apa? Saya. Kelompok Bhinneka. Yang apa? B. Oke. Kelompok Pancasila lagi. Bagaimana cara menerapkan sila kedua di sekolah? B. Kelompok kita. Apa yang diajarkan kelas 2 di lingkungan swasta? A. Pintar. Kelompok Bhinneka. Mengapa penting menerapkan Pancasila di sekolah? Kenapa? B. Oke. Kelompok Bhinneka lagi deh. Sila pertama apa? Nah, oke. Terakhir nih, kelompok Pancasila apa tujuan musyawarah di sekolah? Ya? Yang A. Oke, tepuk tangan. Nah, kita balik lagi ke laptop.
kita udah main game, kita udah nyanyi. Kira-kira nih, ada yang mau bertanya nggak? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Bapak anggap sudah paham semua. Sudah paham? Oke. Bentar ya, Oke, karena Bapak anggap nih udah paham semua. Oke deh, karena Bapak anggap sudah paham nih, Bapak bagiin LKPD ya. Bapak bagiin LKPD. Kalian kelompok Pancasila membuat, ditulis ya, membuat dialog drama. Oke? Kalian kelompok Ika, berarti kalian mewarnai. Oke? Tadi mana itunya? Apa pensil warnanya? Ada pensil warnanya? Kalian kelompok Bineka menyusun puzzle, oke? Disusun ya puzzle-nya ya, yang rapi ya. Kalian kelompok tunggal mewarna. Oke, disiapkan pensil warnanya. Silakan bekerja sama dengan baik. Kerjakannya rajin ya, kerjasamanya yang baik ya. Kalau ada yang kesulitan, silakan bertanya, oke? Boleh bertanya yang nggak tahu, Pak ini gimana gitu, oke? Kamu susah? Kamu bisa? Ayo diwarnain, Nak. Diwarnain yang bagus, yang rapi. Boleh diwarnain ya, diwarnain bareng-bareng. Kamu tulis ya. Tulis. Oh iya. Kamu ceritanya bikin drama. Dramanya percakapan. Nanti kalian percakapan di depan nih sambil menandakan. Oke? Bikin sebuah drama yang menerapkan sila Pancasila. Oke? Warnain yang rapi. Temennya satunya membuat cerita pendeknya, oke? Ya, yang dua mewarnai, yang dua bikin cerita gitu. Kamu juga bikin puzzle, nah disusun yang rapi, yang dua bikin cerita. Ayo kerjasamanya, kamu bikin itu ceritanya. Mana pensilnya? Oke, diskusi ya, gimana? Siapa yang bagian dari siapa? Mana? Diwarnain ya.
Bapak kasih waktu 5 menit. Oke? Lima menit cukup nggak? Disusun. Udah jadi. Sekarang bikin ceritanya deh. Bikin cerita pendek. Ditulis ya cerita pendeknya ya. Nanti ceritanya kalian. Nah, kalau udah bikin cerita nanti kalian presentasinya di depan. Dan kalian maju semua, nanti perwakilan aja yang presentasi. Udah hampir jadi ya? Udah hampir selesai. Ceritanya gimana? Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang tiket. Udah jadi, udah selesai. Kelompok juga udah selesai nih guys. Kita kasih tepuk tangan teman-teman. Waktunya masih lama, nggak usah terburu-buru. Kelompok bineka juga udah selesai, kasih tepuk tangan. Nanti ya. Tunggu dulu. Tunggu teman-temannya selesai semua. Ceritanya juga udah selesai, kelompok bineka. Udah. Kamu udah selesai mewarnainya? Ayo diwarnain, kerjasama. Waktunya 1 menit lagi. Kelompok Ika udah hampir selesai. Masih banyak yang diwarnain. Waktunya 1 menit lagi. Adik semua udah selesai. Pancasila udah selesai. Kelompok Pancasila. Oke, bisa. Udah ya. Oke, sekarang Bapak minta kelompok bineka dulu buat presentasi. Silakan maju. Mana yang diwarnain tadi, Nak? Kalau diwarnain yang disusun puzzle-nya. Oke, semuanya maju. Didengerin ya temannya yang mau presentasi ya. Karena puzzle-nya udah disusun, kita taruh di sini, kita pajang, nanti Bapak lem. Oke? Ayo, sekarang dibaca dulu presentasinya. Saya jawaban kau ya. Ayo dibaca. Ayo Raisa, dibaca. Gimana ceritanya? Gimana jawaban kamu? Oke, kasih tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju? Kelompok siapa lagi? Boleh, ayo. Kamu udah selesai? Mana sih warnanya? Oke, keren sekali hasil warnanya. Bagus. Ayo, bacanya yang keras ya, Nak. Maju. Bacanya yang kenceng ya. Jaki yang kenceng bacanya. Keluar keluarga sedang menyapa
di kelas Tuhan dapat sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Guru dan murid berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa agar kegiatan dapat diberi kelancaran. Oke, kasih tepuk tangan. Kelompok, mari kelompok Pancasila. Pancasila kelompoknya telah berapa tadi? Ya, maaf. 3 kelas ya. Oke, sekarang diambil itu dia alat-alatnya, alat-alat peraganya, dan alat-alat peraganya diambil sesuai temanya. Sama kali. Siapa dulu yang ngomong? Yang ngomong siapa dulu? Dipegang aja nggak apa-apa, textnya nanti. Siapa dulu? Ceritanya tentang tiket kelasnya harus bekerja. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, karena kita udah mengerjakan tugas kelompok, Bapak mau kasih kesimpulan nih anak-anak. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita harus berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, serta menghormati perbedaan dengan teman-teman yang agamanya lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bersikap sopan kepada teman, kepada orang tua, dan kepada guru. Ayo diperhatikan anak. Anak, diperhatikan kesimpulannya dulu. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia, kayak yang dilakukan tadi saat drama. Tadi itu bersatu untuk bersih-bersih kelas, yaitu belajar bersama tanpa memandang perbedaan. Itu juga termasuk mencerminkan sila yang ketiga. Lalu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menghargai teman dan berdiskusi dalam kelompok seperti yang sudah dilakukan tadi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus berbagi adil, tidak memilih-milih pertemanan. Semuanya Bapak minta buat berdiri. Kita akan melakukan ice breaking dulu. Siap. 1, 2, 3.
Nah, Bapak mau evaluasi kerja kelompok kalian. Kalian semua hebat. Kalian udah sanggup menyelesaikan tadi tugas kelompoknya. Kelompok tunggal. Kelompok Ika, maaf. Kelompok Ika tadi Bapak lihat Arbinomo tadi udah semangat tuh, itu mewarnainya. Tapi kamu Zaki tadi kurang bantuin. Besok tingkatin lagi ya kerjasamanya ya. Kelompok Bineka. Mana kelompok Bineka angkatan? Nah, kelompok Bineka tadi juga Raisa diem aja tadi Bapak lihat. Terus kelompok Pancasila. Pancasila tadi udah kerjasama bagus. Cuman pas presentasi agak malu-malu. Nah, kita akan melakukan relaksasi badan. Bapak minta buat pejamkan mata. Kalian relax. Oke? Bisa? Bapak minta buat semuanya tutup mata. Taruh di itu, di kursi. Ayo tutup mata. Pejamkan mata kalian. Didengarkan suara airnya. Bayangkan kalian berada di pedesaan. Ayo, diam. Jangan relax. Diam. Bayangkan kalian sedang ada di pedesaan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Masih tutup mata. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Ayo tutup mata. Kita masih relakskan badan. Semuanya tadi yang capek dikeluarin. Oke, tutup semuanya. Buka mata kalian. Gimana perasaannya? Habis tidur? Seru nggak tidur? Iya, perasaannya seperti jalan-jalan desa. Oke, sekarang Bapak bagiin lembar evaluasi. Oke. Ayo dikerjakan dulu ya, dibagikan ke kelompoknya. Nomo. Keluarin pensilnya, pulpennya. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Udah semua belum? Ini kelompok ini. Kamu belum? Satu? Oke. Kalau ada yang belum paham bilang ya. Bisa? Oke, bisa? Bisa semuanya? Kerjain ya, nak ya. Ditulis namanya pintar, nama lengkap ya. Bisa? Tulis namanya. Oh iya, kamu ada pensil. Besok bawa pensil ya. Kamu kenapa nggak bawa pensil?
Kenapa rahasia gue pensil? Ketinggalan. Oh diambil aja. Kerjakan ya. Jangan berisik. Ini nggak boleh ngontek ini. Tugas diri sendiri, bukan kerja sama kayak tadi. Bapak kasih waktu 5 menit. Gimana nak? Bingung? Tadi kan udah dikasih contoh perilaku sesuai sila pertama. Tadi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ingat-ingat tadi apa tuh? Contohnya perilakunya boleh di sekolah, boleh di rumah. Oh nomor 1 di sekolah Tina. Ayo ditulis. Kamu bawa pensil nggak? Ya ditulis ya. Ya oke pintar. Lanjut ya dikerjain ya. Jangan berdiskusi ayo dikerjain. Bisa? Waktunya 5 menit aja. Pintar, udah nomor 2 aja. Sip. Keren. Ya. Nomor 1 contohnya boleh 2, boleh 3. Kalau makin banyak nilainya makin bagus. Tasnya ditaruh dulu nah, jangan dipakai. Kan belum pulang. Ya boleh contohnya boleh 2, boleh 3. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Kerjakan dengan teliti. Tulis aja. Kamu setahu kamu. Kamu tahunya apa, jawabannya ditulis aja. Oke. Lama kali udah hampir selesai. Tapi nggak apa-apa, waktunya masih lama. Itu contoh, tulis contohnya yang banyak aja nggak apa-apa, nanti biar nilai kalian bagus. Apa? Kamu butuh penghapus? Kamu bingung? Mana nomor berapa yang bingung? Nomor 2. Menunjukkan sikap adil gimana sama teman. Oke, tulis ya. Udah? Oke, dikumpulkan ya. Karena ini masih belum selesai, dikumpulkan. Yang dulu deh, yang sudah selesai semua. Bentar. Oh iya, nggak apa-apa. Udah, oke, dikumpulkan. Enak, pintar. Enak, nggak apa-apa. Sip. Bentar. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, udah selesai. Pintar. Ya. Udah selesai. Ya, udah selesai. Bagus banget ya. Pintar. Oke. Sama kali. Contohnya banyak, itu banyak. Adino, keren. Udah selesai. Oke. Dikumpulkan semuanya. Ayo nak. Oke. Sip. Tepuk tangan buat kalian semua udah bisa. Oke, Bapak mau bernyanyi Gelang si Paku Gelang sebelum kita pulang. Ada yang tahu nggak lagu Gelang si Paku Gelang? Ada yang belum ada yang tahu? Nah,
Kita nyanyi bareng-bareng lagu Gilang si Paku G. Udah siap mau nyanyi? Kalau siap jangan berisik. Jangan berisik, ayo. Tadi gimana ya? Mari pulang. Nah, sebelum kita pulang, Bapak mau tanya, ada yang masih belum dipahami nggak sama pelajaran hari ini? Udah paham semua? Paham semuanya? Oke. Sekarang Bapak tanya, tadi kan pas sebelum mulai Bapak tanya gimana perasaan kalian? Semuanya senang nih kecuali Bintang. Sekarang gimana perasaan kalian setelah belajar sama Bapak? Senang? Apakah kalian senang atau sedih? Semua senang belajar sama Bapak? Kenapa sedih? Apa sedih? Oh sedih karena udah mau selesai. Oke, gak apa-apa. Besok kita belajar lagi. Oke. Sebelum mau pulang, Bapak pengen kalian beres-beres dulu mejanya, oke? Diberesin dulu mejanya, dimasukin ke dalam tas. Ini bukunya dimasukin ke tas. Oh iya. Dimasukin ke dalam tas. Harus dilihat di bawah meja ada sampah nggak? Dicek dulu sampah-sampahnya dibuangin. Sampah-sampah di bawah meja diambil-ambil dulu ya. Ada sampah di bawah meja, diambilin ya. Sampah-sampahnya diambilin dulu, dibersihin dulu, Pak. Walaupun kalian bukan piket hari ini, tetap aja kebersihan kelas itu tugas bersama. Dilihat. Yang nggak pakai sepatu dipakai sepatunya, sampahnya diambil. Itu ada sampah di bawah meja. Dibersihkan sampahnya. Dilihat, udah bersih sampahnya. Oke, nanti dibuang saat pulang ya. Bapak siapin buat berdoa. Oke? Oh iya. Sebelum mulai berdoa, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Oh, Adinomo masih dapat sampah lagi. Oke, dikumpulin nanti dibuang di luar. Oke, dipakai tasnya Binomo.
Duduk yang rapi. Nah, tadi kan Bapak udah lihat nih presentasi kalian, mengerjakan tugas evaluasi, mengerjakan LKPD. Bapak mau bilang, kita kan sudah belajar tentang sila-sila dalam melaksanakan sila-sila di lingkungan sekolah dan di rumah. Kalian siap gak mengamalkan sila-sila di rumah nanti pulang sekolah? Siap. Saat di sekolah juga siap? Siap. Kalian harus berteman dengan siapapun, tidak boleh memilih-milih pertemanan. Nanti pun di rumah juga gitu, harus bersikap adil dan menghormati keluarga. Siap? Siap mengamalkan sila-sila di rumah dan sekolah? Oke deh. Bersiap. Semuanya bersiap. Duduk yang rapi. Cadang bersiap. Ayo duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa besok lagi. Bye-bye.